Yo Mina, setelah menunggu lama, akhirnya Kaiju Hachigo atau Kaiju nomor 8 kembali merilis chapter terbarunya, yaitu chapter 118. Chapter ini akan mengungkap lebih jelas asal-usul terciptanya Kaiju nomor 8 di era Meireki. Selain itu, di chapter ini pun akan terjadi kesepakatan antara Kafka dengan Kaiju nomor 8. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Di halaman pertama, seperti biasa, ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi, keinginan untuk melindungi yang tak tercapai. Berbagai emosi saling bertumpuk menjadi satu. Chapter 118 ini sendiri diawali dari akhir chapter sebelumnya, di mana Kaiju nomor 8 yang berbentuk serangga kecil baru saja terbentuk dari sebuah penyesalan orang-orang yang tidak berdaya. Kafka yang sudah melihat penglihatan itu, atau bisa dikatakan merasakan kenangan pahit itu, langsung meneteskan air mata. Kafka saat itu sedang duduk bersandar di tubuh Kaiju nomor 8 yang sedang terluka, di mana Kaiju nomor 8 itu terus-menerus berkata kesal, 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 dan kesal. Saat itu Kafka pun menyadari bahwa Kaiju yang sedang mengatakan kesal, 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 dan kesal adalah Kaiju yang dia lihat di penglihatannya tadi, walaupun ukurannya saat ini sedikit lebih besar. Setelah itu hantu samurai muncul lagi. Dia berkata, 100 hari. Bencana besar itu berlangsung selama sekitar 100 hari, hingga akhirnya makhluk itu kehabisan semua tenaga yang dihimpunnya selagi berada di dalam bumi. Kemudian dendam kami semua menyatu dengan jantungku sebagai intinya, lalu terkubur jauh di dalam bumi dan menyatu dengan denyut energi planet ini, hingga berubah menjadi Kaiju yang tidak memiliki tubuh fisik, sama seperti makhluk itu. Lalu makhluk yang ada di sampingmu itu adalah perwujudan dari dendam kami semua. Setelah itu Kafka mulai berdiri. Dia bertanya kenapa dia diperlihatkan semua kejadian itu. Hantu samurai berkata, karena kau sudah memilih untuk bertarung, tapi jika seperti ini terus, kau tidak akan bisa menang darinya. Karena itulah, kau harus menjalin ikatan yang lebih dalam dan menyatu sepenuhnya dengan kami. Setelah itu hantu samurai mengeluarkan sebuah jantung. Kafka terkejut melihatnya. Dia bertanya, apa itu? Lalu hantu samurai berkata, ini adalah jantungmu. Sebenarnya kami ingin mengembalikannya setelah kau berhasil mengalahkan makhluk itu. Tapi setelah kehilangan inti tubuh, kau harus menjadikan jantung ini sebagai inti yang baru supaya bisa berubah kembali menjadi Kaiju nomor 8. Karena itulah, sekarang kau harus memilih, apakah kau akan menerima jantung ini dan kembali menjadi manusia, atau menjadikannya jantung ini sebagai inti Kaiju dan berubah sepenuhnya menjadi Kaiju. Jika kau memilih pilihan yang kedua, maka kau akan menyatu sepenuhnya dengan kami dan tidak akan bisa kembali lagi menjadi manusia. Kau tidak akan hanya mengkhianati perasaan teman-teman yang mengkhawatirkanmu, tapi kau pun harus mengkhianati impian yang pernah kau miliki saat kau masih kecil. Meski begitu, apa kau tetap memilih untuk bertarung? Kafka cukup terkejut dengan kedua pilihan itu. Lalu hantu samurai berkata lagi, maafkan kami, sebenarnya kami pun tidak ingin memaksamu untuk membuat pilihan seperti itu. Kemudian Kafka mulai berpikir dan merenung, lalu mengambil kesimpulan dengan berkata, rupanya kita ini sama ya. Hantu samurai yang mendengarnya tidak mengerti maksud ucapan Kafka itu. Lalu Kafka menghampiri Kaiju nomor 8 yang sedang terbaring tidak sadarkan diri. Dia mengelusnya, lalu menjelaskan dengan kembali berkata, kau memiliki hal yang gagal kau selamatkan. Kau pun memiliki impian yang gagal kau wujudkan. Meskipun begitu, walaupun rasanya berat dan menyebalkan, tapi kau tetap tidak pernah menyerah. Kau memilih untuk bertarung. Beban yang kupikul ini sama sekali tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan beban yang sudah kau pikul. Selain itu, aku bisa sampai sejauh ini berkat bantuanmu. Terima kasih banyak. Lalu dia berdiri dan berkata, kali ini adalah giliranku untuk balas budi kepadamu. Jadi ayo kita lakukan. Ini adalah saatnya bagi kita untuk balas dendam kepadanya. Walaupun sudah mendengar tekad Kafka itu, hantu samurai masih mengkonfirmasinya lagi dengan berkata, meskipun setelahnya kau tidak akan bisa mundur lagi. Lalu dengan penuh tekad Kafka berkata, ya, aku tidak keberatan karena aku sudah memutuskan untuk terus bertarung. Setelah itu hantu samurai menjadikan jantung Kafka sebagai inti dari Kaiju nomor 8. Lalu dia berkata, kalau begitu terimalah ini. Kemudian hantu samurai itu pun mulai mendekati Kafka dan memasukkan inti Kaiju nomor 8 ke dalam tubuh Kafka. Seketika ada reaksi yang terjadi. Energi mulai keluar dari tubuh Kafka dan Kafka berteriak dengan sangat kencang menahan luapan energi yang muncul dari tubuhnya. Tapi momen itu mengakhiri Kaiju Hachigo atau Kaiju nomor 8 chapter 118 kali ini. Seperti biasa sebelum berakhir ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi, semua penyesalan milik para makhluk tak berdaya kini menjadi satu. Chapter selanjutnya yaitu chapter 119 akan dirilis pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 atau tepatnya 2 minggu dari sekarang.
Chapter yang lagi-lagi sangat singkat, tapi tentunya sangat menarik. Ada beberapa fakta yang terungkap dalam chapter ini. Pertama, kenapa Kaiju nomor 8 memilih Kafka sebagai wadahnya? Alasan utamanya adalah karena Kaiju nomor 8 tidak memiliki wujud fisik. Jadi dia harus masuk ke dalam tubuh makhluk lainnya. Karena seperti yang dijelaskan oleh hantu samurai, Kaiju nomor 8 ini adalah perwujudan dari penyesalan mereka yang kemudian berubah menjadi makhluk tak berfisik. Sehingga Kaiju nomor 8 ini harus masuk ke dalam makhluk hidup lainnya untuk bisa menggapai tujuannya. Lalu kenapa Kafka yang dipilih? Alasannya karena Kafka sudah memilih untuk bertarung sejak awal. Jika kalian ingat, saat awal cerita, ketika Kafka dan Reno masih dalam tim pembersihan, Kafka berhadapan dengan salah satu kaiju yang saat itu hampir membunuh Reno. Tekad Kafka dan perjuangan Kafka saat itu, yang bahkan saat itu tidak memiliki kekuatan apapun, mungkin saja Kafka dilihat oleh Kaiju nomor 8. Itulah kenapa ketika Kafka berada di rumah sakit dan Kaiju nomor 8 itu menemukan Kafka, Kaiju nomor 8 itu langsung berkata, "Akhirnya ketemu juga." Ini mengindikasikan bahwa Kaiju nomor 8 sebelumnya sudah melihat Kafka dan memutuskan untuk memilih Kafka karena Kafka memenuhi syarat yang dibutuhkan Kaiju nomor 8 untuk menjadi wadah, kemudian bisa menjalankan misi mengalahkan Kaiju Meireki. Ya, tujuan utama Kaiju nomor 8 kini sudah terungkap dengan pasti bahwa dia ingin membunuh Kaiju Meireki. Karena seperti yang dijelaskan di awal, Kaiju nomor 8 ini adalah perwujudan dari sebuah penyesalan para prajurit yang bertarung dengan Kaiju Meireki di era Meireki dulu. Hal itu bisa dibuktikan dari kenangan dia yang diperlihatkan kepada Kafka dan juga ucapannya yang mengatakan bahwa dia sebenarnya ingin mengembalikan jantung Kafka setelah Kafka berhasil mengalahkan Kaiju Meireki. Artinya Kafka hanya dibutuhkan untuk mengalahkan Kaiju Meireki dan bisa dipastikan Kaiju nomor 8 tidak ingin menguasai tubuh Kafka selamanya. Dia akan mengembalikan jantung Kafka dan keluar dari tubuh Kafka setelah mengalahkan Kaiju Meireki. Tapi situasi di luar perkiraan Kaiju nomor 8, di mana Kaiju Meireki berevolusi dengan sangat pesat dan kini menjadi makhluk yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, yang membuat Kafka tidak akan bisa mengalahkannya hanya dengan pinjaman kekuatan dari Kaiju nomor 8. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Kaiju Meireki itu adalah dengan bersatu seutuhnya, yaitu menjadikan jantung Kafka sebagai inti Kaiju nomor 8 dengan sebuah konsekuensi, di mana jantung Kafka tidak akan pernah bisa kembali lagi menjadi jantung manusia, yang artinya Kafka tidak akan bisa menjadi manusia lagi. Nah, pertanyaannya, apakah memang seperti itu? Menurut saya tidak. Nanti akan ada satu momen krusial di mana Kafka bisa kembali menjadi manusia walaupun jantungnya sudah menjadi inti Kaiju nomor 8. Alasannya belum pasti, tapi saya yakin akan hal itu. Mungkin jika kita harus berasumsi, peran Mina Ashirolah yang akan bisa mengembalikan Kafka menjadi manusia, karena dari awal mereka memiliki ikatan kuat dalam sebuah janji, sehingga Kafka akan berusaha keras dan bertekad untuk menepati janjinya, dan tekadnya itu yang bisa mengubahnya kembali menjadi manusia tanpa kehilangan kekuatan Kaiju nomor 8. Bahkan saat itu Kafka akan bisa menguasai kekuatan Kaiju nomor 8 seutuhnya dengan bebas. Dalam artian, dia bisa berubah wujud sesuka hatinya, baik ke dalam bentuk manusianya ataupun ke bentuk kaijunya. Tapi bagaimana menurut kalian? Silakan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, dan teori liar kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Kaiju nomor 8 dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Animangatik.